Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan tentunya di Eljon Medical Forum kita akan membahas mengenai dunia kesehatan. Hari ini kita akan membahas kaitannya dengan kesehatan jiwa gitu ya. Ada salah satu eating disorders yang mungkin juga beberapa tren ke belakang ini sering membahas mengenai eating disorders. Nah, sebetulnya apa sih eating disorders atau gangguan makan ini? Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir bersama saya ada Dr. Galuh Maharani Sukma atau Dr. Lulu yang merupakan psikiater. Halo Dr. Lulu. Halo Mbak Cynthia, Halo dokter, apa kabar dok? baik. Mudah-mudahan sahabat Eljon juga baik ya. Oke, dokter kita bahas soal gangguan makan ya dokter? Iya. Ya, Nah sebetulnya apa nih dokter gangguan makan atau eating disorders ini? baik. Jadi gangguan makan itu sebetulnya adalah salah satu bentuk dari gangguan mental dan emosional yang ditandai dengan perilaku makan yang terganggu atau tidak normal. Jadi perilaku makan itu mencakup baik jumlah makanan yang dimakan, kemudian frekuensi makannya, dan juga jenis makannya. Nanti hal-hal tersebut, jadi kalau kita makan atau hubungan kita dengan makanan itu ada suatu persepsi gitu ya, yang muncul dalam diri kita. Jadi pada gangguan makan terjadi gangguan persepsi terhadap hal yang kita makan atau hubungan kita dengan makanan tersebut. Oke. Nah jenisnya apa saja dokter gangguan makan ini dan gejalanya seperti apa? Ya, gangguan makan mungkin kalau yang paling banyak diketahui atau sering didengar gitu oleh masyarakat, ada 3, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan juga binge eating disorder. Namun ternyata ada juga beberapa jenis gangguan makan yang mungkin agak jarang ya diketahui oleh masyarakat. Jadi sekalian kita bahas, yang pertama itu adalah anoreksia nervosa. Jadi anoreksia nervosa ini adalah suatu gangguan makan di mana body mass index atau berat massa tubuh dari si orang tersebut itu turun. Jadi orangnya akan kelihatan kurus dan hal ini terjadi karena adanya pembatasan intake dari makanan. Jadi pada penyakit anoreksia nervosa ini ada perilaku binge atau makan dalam jumlah besar dalam waktu singkat dan juga ada perilaku purging atau mengeluarkan makanan-makanan yang sudah dikonsumsi tersebut. Kemudian yang kedua adalah bulimia nervosa. Apa bedanya dengan anoreksia nervosa tadi? Kalau anoreksia tadi biasanya orangnya cenderung kurus, namun pada bulimia nervosa ini berat badan pasiennya itu bisa saja kurus atau bisa juga berlebih atau bisa normal gitu. Jadi perbedaannya itu pada body mass index-nya. Kemudian pada bulimia nervosa ini juga ada perilaku binge eating, yaitu tadi ya, makan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Kemudian dia mengeluarkan kembali makanan yang sudah dikonsumsi tersebut. Biasanya cara mengeluarkannya itu entah dimuntahkan kembali, atau misalnya dia berolahraga keras gitu, over working out, atau dia mengkonsumsi laksatif, sehingga dia buang airnya lebih banyak. Kemudian yang ketiga yang sering ditemui juga di masyarakat adalah binge eating disorder. Binge eating ini seperti tadi sudah saya katakan, dia adalah salah satu gejala dari bulimia ataupun anoreksia. Apa sih binge eating itu? Tadi sudah disebutkan bahwa dia mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Jadi biasanya pasien itu merasakan dorongan untuk makan yang tidak bisa ditahan gitu. Kemudian biasanya perilaku binge eating ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kadang-kadang dia malam hari menyelinap ke dapur atau ke tempat makan seperti itu ya. Kemudian dia makan banyak dengan cepat dan setelah selesai melakukan makan secara cepat dan banyak itu akan muncul perasaan malu dan jijik terhadap diri sendiri. Kenapa ya tadi saya melakukan perilaku tersebut gitu. Jadi nantinya setelah dia makan banyak itu biasanya pada binge eating ini akan dikeluarkan lagi dengan cara-cara seperti tadi yang sudah disebutkan. 3 itu biasanya yang paling sering muncul di masyarakat. Dan ada hubungannya dengan suatu gangguan juga yang bernama body dysmorphic disorder, yaitu persepsi yang salah terhadap bentuk tubuh, baik berat badan ataupun
bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya, aduh nih hidung saya kok kayaknya bentuknya jelek ya, sehingga orang itu cenderung akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengubah bentuk dari bagian tubuh tersebut seperti yang diinginkannya. Tapi setelah diubah dia nggak puas lagi, kok kayaknya masih kurang ya, akhirnya diubah lagi seperti itu. Padahal kalau orang lain melihat kayaknya biasa aja, normal-normal aja, namun pada penderita binge eating ini, pada body dysmorphic disorder ini, karena ada persepsi yang salah, dia jadi berpikir selalu kayaknya bentuknya kurang atau bentuknya tidak sesuai. Begitu juga dengan berat badannya. Nah, itu tadi jenis-jenis eating disorder yang umum ditemui. Tapi ada juga beberapa jenis eating disorder yang ada juga sebetulnya. Yang pertama namanya PICA. Mungkin teman-teman sahabat Eljon juga sering melihat ada orang yang memakan makanan yang tidak punya nilai gizi, contohnya makan buroko atau makan kapur dan lain sebagainya. Nah, gangguan tersebut disebut dengan PICA. Kemudian ada juga gangguan makan bernama rumination disorder. Pada rumination disorder ini, penderitanya akan makan, kemudian ditelan, dan setelah ditelan akan dikeluarkan lagi makanannya ke rongga mulut. Setelah itu makanannya entah akan dibuang atau ditelan lagi gitu. Jadi rumination kan artinya balik gitu ya. Jadi setelah dimakan dibalikin lagi. Kemudian ada juga avoidant restrictive intake disorder atau disebutnya ARFID. ARFID ini mungkin kalau untuk gampangnya kita menyebutnya seperti picky eating, tapi ini yang versi ekstrim. Jadi dia betul-betul tidak mau atau tidak menyukai sensasi dari makanan tertentu. Misalnya nggak suka sensasi dari brokoli, katakanlah gitu. Kalau picky eating kan masih bisa dicoba gitu ya, namun untuk penderita ARFID ini dia benar-benar nggak bisa menelan makanan yang menurut persepsi dia itu rasanya aneh gitu. Biasanya untuk eating disorder yang 3 terbawah yang saya sebutkan, yaitu PICA, rumination, dan ARFID, dia terjadinya pada anak-anak atau munculnya di masa kecil. Dan juga berhubungan dengan penderita misalnya retardasi mental atau pada gangguan jiwa yang sudah berat seperti itu. Oke. Penyebabnya sendiri dokter, gangguan makan ini apa dokter? Ya, karena dia sudah termasuk dalam suatu gangguan jiwa, jadi pada semua gangguan jiwa itu penyebabnya adalah dari tiga hal atau 3 aspek, yaitu dari aspek bio, psiko, dan sosial. Bio berarti biologis, jadi ada pengaruh atau penyebab dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama tentunya genetik, apakah orang ini memiliki suatu kerentanan genetik tertentu untuk kemudian akan terjadi suatu gangguan makan. Kemudian ternyata kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata dalam otak dari pasien-pasien dengan gangguan makan terjadi juga perubahan. Perubahannya baik secara struktur atau bentuk dari otak tersebut, ataupun kalau lebih kecil lagi ternyata zat kimia yang mengatur kerja otak pada gangguan makan itu berubah juga gitu. Belakangan ini atau beberapa dekade terakhir ini sudah mulai dibahas tentang hubungan antara brain and gut, jadi otak dan usus. Ternyata di usus kita ini kan banyak bakteri-bakteri ya, mungkin kita udah sering lihat iklan yang mengatakan bahwa banyak bakteri-bakteri baik di perut gitu. Nah, pada gangguan makan si bakteri baik ini kondisinya atau keseimbangannya menjadi terganggu, sehingga kemudian dia mengirimkan sinyal ke otak bahwa di tubuh ini ada sesuatu yang kurang gitu. Kita kekurangan nutrisi ini sebetulnya. Sehingga kemudian otak mencetuskan atau memunculkan suatu inflamasi, reaksi inflamasi atau peradangan. Peradangan ini awalnya bisa di otak saja, namun apabila kondisinya terjadi terus-terusan, dia akan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga terjadi peradangan secara sistemik namanya, atau menyeluruh. Nah, tentunya peradangan ini menyebabkan zat kimia di otak itu juga terganggu gitu ya, sehingga kerja otak ataupun struktur dari otak jadi terganggu. Sehingga pada gangguan makan penyebabnya adalah itu. Kemudian yang kedua adalah penyebab secara psikologis atau secara mental. Jadi
pada pasien-pasien dengan gangguan makan ini ya tadi itu apakah suasana perasaannya kemudian mempengaruhi hubungan dia dengan makanan, apakah dia mempunyai gangguan jiwa lain yang juga mempengaruhi hubungannya dengan makanan dan lain sebagainya. Terus juga kepribadiannya dari si orang ini seperti apa, apakah dia orang yang memang tipenya pencemas atau tipenya lebih mendengarkan komentar-komentar yang bersifat negatif dari orang lain, hal itu tentu saja berpengaruh. Kemudian yang terakhir adalah penyebab dari sosial atau lingkungan. Jadi biasanya kalau dia sejak kecil dikomentarin, kamu kok berat badannya berlebih ya, kamu kok gendut ya, kok kamu makannya banyak dan lain sebagainya, itu tentunya akan mempengaruhi. Jadi body shaming itu pengaruh banget ternyata pada gangguan makan ini. Kemudian juga lingkungannya dia seperti apa, apakah teman-temannya dia juga lebih banyak yang langsing, yang kurus, kemudian pekerjaannya dia apa, biasanya pada penari, pada model, atlet, seperti itu, lebih rentan untuk terjadinya gangguan makan. Oke, artinya gangguan makan ini termasuk gangguan jiwa ya dok ya? Iya betul, karena kalau gangguan jiwa kan biasanya akan terjadi suatu hendaya atau impairment dari orang tersebut, dari individu tersebut, baik secara fisik atau secara sosialnya. Jadi kita bayangkan saja kalau orang dengan gangguan makan, tadi itu dia harus sembunyi-sembunyi untuk makan, kemudian dimuntahkan lagi. Kita bayangin aja hubungan dia dengan orang lain seperti apa, kan pastinya dia akan ada rasa malu juga pada dirinya, kemudian malu pada orang lain yang menyebabkan hubungan dia dengan orang lain itu ya jadi terpengaruh gitu ya. Kemudian kalau dia muntah-muntahin makanannya terus, pasti ada konsekuensi medis yang harus dihadapi gitu ya. Dan nantinya bisa merembet ke kehidupan sosial dia juga. Oke. Seberapa umum dokter sebetulnya kondisi eating disorders ini dan apakah berbahaya dok? Kalau untuk penelitian prevalensi gangguan makan di Indonesia sendiri, setahu saya sih belum ada ya kalau yang saya coba cari. Namun ada beberapa jurnal yang tarafnya internasional itu sudah mengemukakan bahwa ada peningkatan terjadinya prevalensi gangguan makan secara global. Seperti contohnya saya mengutip dari The American Journal of Clinical Nutrition di tahun 2019, dia mengeluarkan suatu jurnal dan mendapatkan hasil bahwa ada peningkatan prevalensi dari tahun 2000 ke 2018. Tahun 2000 itu 3,4%, tahun 2018 7,8%. Sehingga kita bisa lihat ternyata cukup banyak ya terjadinya dan semakin kesini kok kelihatannya semakin muncul gitu, semakin terlihat. Kemudian bahayanya apa? Tentu saja dampaknya tadi ada secara fisik dan juga secara emosional ataupun secara sosial. Kalau secara fisik misalnya kita membatasi makan, kita benar-benar nggak mau makan apapun. Tentu nutrisi kita juga jadi berkurang ya, ada resiko kita mengalami malnutrisi. Kemudian kita juga kadang-kadang nggak hanya takut makan, tapi kita takut minum juga. Jadi intake air juga dibatasi. Jadi ada resiko kita mengalami dehidrasi juga. Kemudian karena kita nggak makan apa-apa, tentu asupan vitamin dan mineral yang penting untuk tubuh itu menjadi berkurang. Misalnya kita nggak makan, kita jadi kekurangan mineral kalium, sedangkan kalium itu penting untuk otot dan juga tulang kita. Jadi kerja otot terganggu, kita akan sering kram otot, begitu juga otot jantung kita ada resiko untuk berhenti mendadak, sehingga sampai menyebabkan kematian misalnya. Kemudian setelah itu bisa terjadi stroke juga. Kemudian apabila kita memuntahkan makanan secara terus-menerus, tentunya kan asam lambung kita ikut naik juga ya ke rongga mulut. Nah kalau asam lambung kita naik ke rongga mulut, gigi-gigi kita akan mengalami kerusakan juga, menjadi lebih gampang keropos seperti itu. Bau mulut kita juga jadi nggak enak. Kemudian karena mineral kurang tadi, tulang-tulang kita juga terpengaruh. Tulang kita jadi lebih rapuh, gampang patah, kemudian karena cadangan lemak kita berkurang, tubuh kita jadi tidak bisa meregulasi suhu. Jadi orangnya akan sering sekali kedinginan, meskipun kalau orang biasa ngerasa tubuhnya baik-baik aja. Gitu. Terus pada perempuan biasa atau bisa menyebabkan gangguan menstruasi.
Sedangkan pada laki-laki bisa menyebabkan gangguan ejakulasi dan juga ereksi. Jadi kalau kita lihat dampaknya dari yang kurang serem sampai yang serem banget sampai menyebabkan kematian itu bisa. Oke. Faktor resikonya dokter gangguan makan ini apa, Dok? Kalau faktor resikonya seperti yang tadi sudah disebutkan dari kerentanan genetiknya dia gitu ya. Apabila di keluarganya atau orang tuanya ada yang menderita gangguan jiwa tertentu atau mengalami gangguan makan juga, tentu dia beresiko lebih besar. Kemudian pada penelitian pada anak kembar dengan jenis kelamin sama tapi berat badannya berbeda, itu juga ternyata berpengaruh tuh karena ya mungkin dari lingkungannya dia juga mendukung untuk terjadinya gangguan makan ini ya, ada komentar-komentar dari keluarga, kemudian body shaming yang tadi, peer pressure dari teman-temannya dia seperti apa, pekerjaannya dia apa, ada beberapa pekerjaan yang lebih rentan ya, tadi seperti penari, balerina gitu misalnya, atau model, atau pada laki-laki dia seorang atlet, itu kan harus menjaga bentuk badan supaya lebih sesuai dengan standar tertentu gitu ya. Sedangkan pada gangguan makan yang lebih jarang yang tadi kita bahas yaitu pica, ARFID dan juga rumination, biasanya itu terbentuk karena satu adanya trauma pada ARFID itu, pada picky eating yang apa namanya, yang ekstrim. Kemudian pada pica itu biasanya dicetuskan juga dari komentar-komentar atau respon lingkungan. Mungkin orang kalau melihat anak kecil makan abu rokok atau makan hal-hal yang tidak biasa, awalnya dianggap lucu gitu ya, sehingga anak itu mempersepsikan kemudian, oh yang saya lakukan ini diterima oleh masyarakat, oleh orang sekitar saya, sehingga perilaku itu berlanjut sampai dia kemudian dewasa. Kemudian ada juga suatu gangguan atau penyakit yang namanya sensory processing disorder pada anak-anak. Jadi pada saat otaknya belum matang, dia kurang mampu untuk mengolah rangsangan sensoris yang dia terima gitu. Jadi entah dia akan menyukai suatu makanan yang sebetulnya tidak bergizi, atau dia tidak menyukai makanan yang sebetulnya baik gizinya karena adanya penyakit tersebut. Kira-kira itu. Oke. Kemudian dokter, bagaimana pendapat dokter mengenai size atau berat badan tertentu yang akhirnya menjadi standar kecantikan ideal dan akhirnya mungkin orang ada yang mengurangi makannya segala macam gitu ya, Dok. Itu gimana, Dok? Iya, betul. Hal itu juga sebetulnya merupakan salah satu faktor resiko terbesar ya. Jadi media memang berperan besar nih terhadap bagaimana seseorang itu melihat bentuk tubuh dan citra dirinya, dan juga pada akhirnya memunculkan suatu eating disorder pada orang-orang dengan kerentanan tertentu. Karena kalau kita lihat memang sekarang ini, apalagi setelah K-pop dan lain-lain booming, jadi standar kecantikan dunia itu bergeser. Perempuan itu kalau cantik harusnya dia benar-benar yang badannya langsing, kemudian benar-benar yang kecil banget kayak gitu ya, kemudian mukanya tirus, rambutnya panjang dan lain-lain. Kita bayangin aja kalau misalnya si orang-orang yang jadi idola ini dilihat oleh remaja gitu, atau anak kecil yang baru beranjak remaja. Pada anak kecil dan remaja ini kan mereka sedang mencari jati diri gitu ya, jadi mereka look up to someone or something yang nantinya bisa merepresentasikan diri mereka. Nah, sedangkan pada anak-anak kecil atau yang baru beranjak remaja ini, maturitas otaknya belum maksimal, jadi otaknya belum terbentuk secara sempurna. Cara pikirnya juga masih konkret. Jadi dia berpikir cantik itu harus kurus gitu. Sedangkan kalau nggak kurus berarti nggak cantik. Kalau saya nggak kurus, saya nggak cantik dong. Nanti kalau saya nggak cantik, saya nggak diterima sama teman-teman saya. Nggak ada yang mau temenan sama saya, nggak ada yang mau pacaran sama saya, dan lain sebagainya. Padahal kan sebetulnya tidak seperti itu gitu ya. Nah, karena adanya banyak pemahaman yang salah ini dan juga pressure dari lingkungan, itu memang sekarang ini menyebabkan mungkin tadi adanya peningkatan dari eating disorder disebabkan oleh media juga kali ya, berperan besar dalam hal ini.
Sahabat Eljon, kita sudah tadi mendengar ya gangguan makan itu apa, jenis-jenisnya juga ada beberapa ya, faktor risikonya, gejalanya seperti apa, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Lulu. Nah, bagaimana sih cara menghadapi, mendiagnosis, kemudian juga mengobati dari eating disorders ini tetap di Eljon Medical Forum. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.